Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya ya di channel Ella Yunita. Baiklah, untuk kali ini saya ingin berbagi ya atau berbincang-bincang dengan ukti kita yang ada sekarang ini ya, Ukti Nadila dan juga Ukti Elsa. Ya, kita mengambil tema tentang hijrah. Ya. Kenapa ya saya gitu mengambil tema hijrah ini? Pertama, kata hijrah itu sedang booming ya, sedang booming diperbincangkan di jagat media sosial gitu ya, media sosial maupun media nyata gitu ya. Dan bahkan para artis-artis pun sudah banyak yang hijrah gitu ya. Kalau hijrah itu sendiri artinya kan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak islami menuju kebiasaan yang islami ya. Sebagaimana Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, meninggalkan sistem jahiliyah ya, orang Quraisy, kemudian kembali kepada sistem Islam diterapkan di Madinah ya. Itu hijrahnya Rasulullah, menerapkan Islam ya. Dan dari hadisnya pun Rasulullah juga menyampaikan apa itu hijrah gitu ya. Ketika ditanya, hijrah itu adalah meninggalkan apa yang Allah larang. Itu adalah hijrah, meninggalkan apa yang Allah larang ya. Misalnya mungkin sebelumnya tidak menutup aurat, kita tinggalkan ya dengan menutup aurat ya, sesuai dengan ya perintah Allah. Yang sebelumnya nggak sholat, kita coba sholat ya, meninggalkan kebiasaan nggak sholat. Dan bagaimanapun dengan yang lainnya, yang sebelumnya mungkin teman-teman atau yang biasanya pacaran ya, meninggalkan pacaran itu. Karena apa? Pacaran itu jelas ya haram di dalam Islam, membuka aurat haram ya. Tidak sholat juga tidak dibolehkan dalam Islam. Jadi hijrah itu meninggalkan kebiasaan yang jahil ya, menuju kebiasaan yang Islam ya. Baiklah, walaupun sekarang sedang fenomenalnya tentang hijrah gitu kan, banyak remaja-remaja yang mulai hijrah, meninggalkan kebiasaan buruknya gitu ya, meniru kebiasaan orang kafir barat gitu ya, kemudian kembali kepada Islam, berani menunjukkan identitas sebagai muslim gitu ya. Tentu kita juga tidak menafikan bahwasanya juga ada remaja-remaja sekarang yang katanya takut hijrah. Kenapa? Bagian ada yang mengatakan tidak ada hidayah gitu ya. Kemudian banyaklah alasan-alasan lainnya ya. Coba kita dengarkan dari ukti-ukti kita yang ada sekarang, kok bisa gitu kan mereka itu berani untuk hijrah gitu ya. Coba kita mulai dari Ukti Elsa mungkin. Coba Ukti Elsa ceritakan tentang pengalamannya ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan berbagi pengalaman waktu pertama saya hijrah. Jadi pertama saya hijrah itu pada kelas 3 SMP. Nah, di sana banyak sekali cobaan yang diberikan Allah. Itu berupa cercaan dari teman-teman, karena saya tahu mereka itu belum paham dengan Islam. Jadi kita harus ikhlas dan sabar saja menghadapi celaan dari teman, karena Rasulullah pun pernah dicela oleh masyarakat Ya, insya Allah ya. Ya, Rasulullah aja pernah dicela gitu kan, Apalagi dihina. kita yang benar-benar hina tuh kan. Yang Rasulullah aja akhlaknya itu jelas-jelas dipuji oleh Allah gitu kan, kemudian digelar sebagai al-amin, orang yang percaya. Itu saja ketika menyebarkan Islam, menyampaikan Islam tengah-tengah masyarakat yang dulunya memang nggak paham Islam gitu kan, mereka aja dihina, Rasulullah aja dihina gitu ya. Orang yang paling mulia aja Rasulullah dihina, ya nggak sih? Iya. Dibilang gila, dibilang penyihir, apalagi kita gitu ya, yang benar-benar hina gitu. Yang mungkin tidak semulia, ya pasti ya tidak semulia Rasulullah, dan bahkan kita juga belum digelari nama sebagai al-amin atau orang yang paling jujur, orang yang paling benar, tidak ada. Dan juga belum ada janji dari Allah bahwasanya kita itu masuk surga, dan juga tidak ada pujian dari Allah bahwasanya kita itu adalah makhluk yang mulia gitu kan. Jadi kenapa kita itu harus takut pula dihina, ya enggak sih? Rasulullah jadi hina apalagi kita gitu. Itulah intinya.
Ya, Masya Allah sekali. Gimana Ukti Nadilah pengalaman hijrahnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menceritakan pengalaman saya, yaitu saya mulai hijrahnya di waktu kelas 1 SMA. Dan di waktu pertama kali saya hijrah memang cukup banyak sih cobaan yang bertubi-tubi, apalagi cemooh dari teman-teman, dan Apa itu apa Ukti Nadilah cemoohan seperti apa misalnya dikasih sama teman-teman? dibilang apa tuh, Soalin gitu ya. ya soalin, kata orang-orang Pokoknya banyak lah ya pastinya celaan-celaan dan hinaan gitu ya. Tapi insya Allah ya tetap istiqomah sampai sekarang masih gitu kan, masih tetap tetap hijrah, istiqomah. masih tetap memperbaiki diri. eh yang apa ya, coba bagaimana Ukti sebelumnya gitu kan, itu kan pengalaman waktu hijrah gitu kan, awal hijrah itu pasti karena Allah itu kan menyampaikan di dalam Al-Quran bahwasanya apakah kami akan membiarkan kamu mengatakan kami telah beriman gitu kan, sedangkan tidak diuji. Artinya apa? Ketika kita mengakui diri kita itu beriman, kita mengakui diri kita Islam sebagai muslim, dan kita mulai untuk hijrah ya, mengamalkan iman yang kita yakini tadi, maka tentu pasti Allah akan menguji kita. Apakah kita benar-benar beriman, tetap bertahan, apakah hijrah kita itu lillahi ta'ala atau hanya karena ingin dipuji manusia. Jika kita ingin dipuji manusia, kemudian dicela oleh manusia, tentu kita merasa bersedih hati, dan tentu saja kita akan balik ke belakang gitu kan, mengikuti apa yang mereka sukai terhadap diri kita gitu kan. Tapi insya Allah, masya Allah ya, ukti-ukti yang di sini gitu kan tetap istiqomah dengan hijrahnya. Karena apa? Lillahi ta'ala ya, apa yang kita lakukan karena Allah. Yang penting Allah tuh ridho, yang penting Allah itu senang gitu kan. Ya masa bodohlah dengan yang lain gitu kan, yang penting kita benar ya. Ya kita angsur, mungkin mereka belum tahu, belum paham, ya kita sampaikan kepada mereka ya tentang kebenaran Islam. Oke, itu kan pengalaman ketika hijrah gitu ya. Kemudian kenapa kok mau hijrah sebelumnya gitu ya? Apa yang membuat kita itu kok mau hijrah gitu ya? Ukti gitu ya. Mungkin dari Ukti Nadilah, kenapa mau hijrah Ukti Nadilah? Mungkin mengkaji Islam gitu ya. Mungkin dulunya mungkin melihat apa ya, teman-teman udah mulai hijrah ya, kemudian kita tertarik untuk hijrah gitu ya, atau melihat keindahan Islam itu luar biasa, atau bagaimana Ukti Nadilah awalnya? Awalnya sih melihat teman-teman itu terlindungi, itu berpakaian syar'i, tidak diganggu oleh laki-laki. Seperti sekarang kebanyakan orang laki-laki enggak Iya pastinya ya. terlalu mengganggu wanita yang berpakaian syar'i. Dan lebih sering zaman sekarang laki-laki itu lebih sering mengganggu wanita yang tidak menutup auratnya secara sempurna. Ya, jadi motivasi sebelum hijrah itu apa guys ya, teman-teman semuanya? Ingin melindungi diri gitu ya. Karena kalau dilihat faktanya, orang-orang berpakaian syar'i itu lebih terlindungi daripada dari laki-laki gitu ya, pandangan laki-laki ataupun apa ya, perkataan-perkataan yang tidak baik dari laki-laki ya. Itulah apa ya, peraturan Allah. Apapun yang Allah turunkan kepada kita, yang ketika kita amalkan pasti itu akan mendatangkan kebaikan ke kita ya. Cobalah guys ya, cobalah teman-teman rasakan gitu, gimana rasanya ketika kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Masya Allah luar biasa ya Ukti ya. Mendapatkan perlindungan dari Allah, karena itu bukti Allah tuh sayang sama kita. Allah tuh ingin melindungi kita, jangan sampai kita itu terkena virus-virus ya, virus-virus kalau sekarang itu kan lagi merebaknya virus corona gitu ya. Bahkan sebenarnya nggak lebih berbahaya dari virus corona ini gitu ya, virus remaja yang apa ya, virus yang dikenai oleh remaja sekarang itu lebih berbahaya lagi. Bayangkan itu data dari apa ya, dari data dari perlindungan anak itu ya, perlindungan aku nggak salah kayak gitu.
menyampaikan bahwasanya anak SMP itu sudah apa 60% gitu, 60% anak SMP itu sudah pernah ciuman gitu ya, udah ada yang bahkan udah hamil luar nikah gitu kan. Kemudian bagaimana anak SMA itu udah luar biasa sekali, dan 92% itu remaja itu pernah nonton video porno gitu. Itu luar biasa lagi ya, merebaknya kepada remaja itu virusnya luar biasa gitu kan. Dengan Islam lah kita bisa menjaga diri kita dari virus-virus yang datang dari luar. Ya. Coba saudari Elsa, bagaimana kok mau hijrah gitu ya? Awalnya sih Elsa kan lihat teman-teman yang udah hijrah tuh kan sering dicaci sama teman-teman yang lain. Terus Elsa pikir kenapa kok orangnya bisa sesabar itu, sehingga dia tidak membalas balik cemoohan dari teman-teman, sehingga dia hanya menjawab bahkan dia itu berdoa kepada Allah supaya dia itu diberikan hidayah. Masya Allah baiknya. Jadi awalnya kita lihat dari teman-teman yang hijrah, terus kita coba untuk ikut pengajiannya. Jadi setelah itu dapat kalau kita kan ikut pengajian itu kan dapat nasihat dari teman-teman, kakak-kakak yang ikut pengajian itu. Jadi setelah dicoba ternyata banyak sekali manfaatnya. Masya Allah ya. Jadi melihat bagaimana teman-teman yang sudah hijrah gitu kan, kesabarannya luar biasa, ketaatannya luar biasa ya, kemudian tawakalnya kepada Allah, berserah diri kepada Allah gitu kan, atas cobaan dan hinaan dari orang lain, dan bahkan luar biasanya sekali dia tidak menghina yang lain gitu kan, tapi malahan mendoakan supaya Allah memberikan hidayah kepada mereka dan menyadari kesalahan mereka tadi dan kembali kepada Allah. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Dengan tertarik kepada yang Islam yang begitu luar biasa, kemudian tertariklah untuk mengkaji Islam ya. Coba deh untuk terakhir nih ya, coba berikan tips untuk istiqomah, karena kan tentu banyak sekali sebelum hijrah kenapa, kemudian hijrah bagaimana, awal hijrah ya, hinaan, celaan gitu, cacian luar biasa sekali, terus kenapa ya dari dulu hingga sekarang gitu kan masih tetap istiqomah berpakaian syar'i gitu kan. Maka mungkin bisa diberikan tipsnya saudari Nadila atau saudari Elsa. Oke. Supaya teman-teman juga bisa hijrah, bisa istiqomah di rumah. Yang pertama itu selalu ikut pengajian dan dengar nasihat dari kakak-kakak. Terus senantiasa bersabar menghadapi ujian yang diberikan Allah kepada kita. Nah, mungkin bisa ditambahkan sama Kak Nadila. Mendekatkan diri gitu. Kita bisa juga mendekatkan diri kepada Allah dan selalu bersabar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala Dan tawakal Pak ya. Insya Allah sekali ya. Jadi tips untuk teman-teman di rumah gitu ya, yang sedang berusaha untuk hijrah ya, karena ada celaan dan hinaan dari luar, jangan takut ya, jangan merasa minder dengan apa yang ada, dengan apa yang dipilihnya sekarang gitu kan. Apa yang kita pilih sekarang itu Islam, karena kita yakin bahwa Islam adalah agama yang benar, dan Islam adalah satu-satunya agama yang Allah ridhoi gitu kan. Dan bagaimana tips istiqomah yang diberikan oleh ukti-ukti yang di sini? Yang pertama adalah tetap mengkaji Islam ya. Dengan mengkaji Islam kita lebih paham Islam, dan tentu kita akan lebih istiqomah. Kenapa? Karena kita melakukannya karena Allah Ta'ala. Dan kita punya karena Allah Ta'ala, dan juga kita punya dalil ya, sehingga kita punya dalilnya, sehingga kita juga tidak mudah untuk dijatuhkan, tidak mudah untuk dipropaganda ya oleh orang lain, dan tidak mudah untuk direcehkan ya. Kita punya panduan, kita punya tauladan, itu Rasulullah ya. Rasulullah aja dihina gitu kan, kenapa kita harus takut dihina gitu ya. Ketika kita menjalankan apa yang Rasulullah pernah jalankan gitu kan, pasti kita juga akan mendapatkan apa yang Rasulullah dapatkan gitu kan.
hinaan ketika mengikuti jalan Allah, dan juga pastinya surga ya menanti kita, masya Allah, insya Allah. Kemudian selain kaji Islam juga bersama dengan teman-teman soleha gitu ya, saling mengingatkan, saling merangkul ya ketika salah, langsung ditegur gitu ya, saling mendukung dalam kebenaran kan. Kemudian selalu mendekatkan diri kepada Allah ya. Ya, Ukti Nadila selalu mendekatkan diri kepada Allah dan juga bersabar dan tawakal ya, berserah diri kepada Allah. Karena apapun yang Allah berikan gitu, ujian tadi itu bentuk kasih sayangnya Allah. Allah ingin mengangkat derajat kita. Ya enggak sih? Iya. Dengan ujian juga memperkuat iman kita ya enggak? Memperkuat iman kita dan juga lebih mendekatkan diri kita lagi kepada Allah. Ya, masya Allah. Itu ya untuk hari ini. Baiklah. Kalau ada salah dan kurangnya kami mohon maaf. Saya Ella Yunita. Saya Nadila Cahaya Amira. Saya Elsa. Baiklah, kami tutupi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.